Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Alma Ata Language Training Center. Channel ini akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini, kita sudah masuk pada pembahasan skill yang ke-38 dengan topik Recognize Active and Passive Meanings. Bersama saya, Umi Salamah. Pada skill 38 ini, seperti juga pada skill yang ke-37, kita masih akan membahas seputar kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ini kita review sedikit dulu pola atau pattern kalimat pasif yang sudah kita bahas pada skill yang ke-37. Ini polanya atau pattern dari kalimat pasif, ada be, ada past participle, kemudian ada by plus object. Kita review juga sedikit pola atau pattern dari kalimat aktif dan pasif. Ini yang pertama pola kalimat aktif, yang kedua di bawahnya ini kalimat pasif. We mailed the package at the post office. Ini subjeknya we, kemudian verbnya mailed, ada objek the package. Kemudian yang kedua ini kalimat pasif, the letter was mailed by us today before noon. Ada subjek the letter, ada verb was mailed, kemudian ada by, ini merujuk pada pola atau pattern kalimat pasif, kemudian ada objek us, ini ya, merujuk pola ini. Nah, sekarang ini kita masuk ke skill yang ke-38. Bagaimana jika kalimat tersebut tidak memiliki objek? Ini contohnya, dua kalimat ini tidak memiliki objek. The letter was mailed today before noon. The letter mailed today before noon. Kedua kalimat ini tidak punya objek. Ada subjeknya, the letter. Ada verbnya, was mailed dan mailed. Kita tidak punya objek. Nah, dari kedua kalimat ini yang paling pas yang mana? Yang correct yang mana? Yang incorrect yang mana? Karena kita tidak memiliki objek. Kita bagaimana ya menentukan kata kerjanya aktif atau pasif kalau kita tidak punya objek dalam satu kalimat. Nah, ternyata begini caranya. Jadi kalau kita menemukan satu kalimat, kemudian kita tidak punya objek, terus bagaimana cara kita menentukan ini kata kerjanya pakai aktif atau pasif? Caranya adalah dengan mengetahui makna dari subjek dan verb kalimat tersebut. Nah, ini dijelaskan di chart ini, di tabel ini. Jika pada kalimat aktif, subjeknya does the action of the verb. Jadi subjeknya yang aktif melakukan sesuatu, melakukan aksi dari kata kerja. Sementara pada kalimat pasif, subjeknya receive the action of the verb, menerima aksi atau menerima tindakan. Nah, kalau kita sudah tahu nih ya, perbedaan kalimat aktif dan pasif, kalau pada kalimat aktif, subjeknya aktif melakukan sesuatu, pada kalimat pasif, subjeknya pasif, subjeknya menerima aksi, menerima tindakan. Nah, kembali ke contoh soal yang tadi, yang dua ini yang tidak punya objek ini kalimat mana yang betul ini? The letter was mailed atau the letter mailed? Suratnya dikirim atau suratnya mengirim? Tentu saja suratnya dikirim. Sehingga untuk kalimat ini yang pas adalah menggunakan kalimat pasif. Subjeknya receive the action. Suratnya dikirim, bukan suratnya mengirim. Nah, sekarang kita mempelajari contoh berikutnya. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama ini kalimat yang incorrect, yang kedua kalimat yang sudah correct. Oke, kita ke kalimat yang kedua dulu yang sudah correct. Ini ada kalimat aktif. The physics exam began just a few minutes ago. Subjeknya the physics exam, kemudian verbnya adalah begin. Ini memakai verb past tense ya. Oke, kita skip untuk contoh kalimat yang kedua karena ini kalimat yang sudah betul. Kita ke kalimat 1. Nah, kalimat nomor 1. Ini incorrectnya karena apa?
kita punya kalimat aktif di sini ya. The car parked in a no parking zone. Nah, sekarang kita cermati nih, subjeknya mobil, verbnya park, parkir. Kira-kira pas tidak ini kalau subjeknya itu does the action? Mobilnya memarkir dirinya sendiri kah? Atau subjeknya receives the action? Mobilnya diparkir. Rasanya lebih make sense kalau subjeknya ini receives the action. Maka kalimat yang pertama ini harus dirubah menjadi kalimat pasif. Menjadi the car is parked in a no parking zone. Demikian penjelasan dari saya seputar skill ke-38. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu lagi pada bahasan topik-topik lainnya di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.